Halo semuanya, selamat datang kembali di update market harian kita. Hari ini tanggal 6 Mei 2026, dan kita akan membedah bagaimana kondisi makro serta indikator on-chain memberi petunjuk soal kemana arah pergerakan harga Bitcoin. Market terlihat sedang mencari keseimbangan baru di tengah berbagai sentimen ekonomi global yang cukup dinamis. Penting untuk diingat bahwa seluruh pembahasan dalam video ini murni bertujuan untuk edukasi dan analisis. Segala bentuk keputusan yang diambil dalam aktivitas trading adalah tanggung jawab mandiri. Pastikan untuk selalu melakukan riset secara mendalam sebelum menentukan langkah. Mari kita lihat kalender ekonomi. Kemarin kita menyoroti data penting seperti ISM Services PMI Amerika Serikat yang berada di angka 54 poin, serta data lowongan kerja JOLTS yang tercatat 6,88 juta. Besok hingga lusa, kita perlu memperhatikan data ketenaga kerjaan dari Selandia Baru dan Kanada, serta komentar dari Gubernur Bank Sentral Inggris yang bisa mempengaruhi volatilitas di pasar. Berita pertama datang dari pasar tenaga kerja Amerika. Lowongan kerja tercatat sedikit melandai, namun rekrutmen tetap kuat. Angka 6,87 juta lowongan ini memberi sinyal bahwa ekonomi masih cukup resilien. Bagi pasar kripto, kondisi tenaga kerja yang kuat seperti ini terkadang memicu kekhawatiran bahwa inflasi akan bertahan lebih lama, dan kebijakan bunga tinggi bisa berlanjut. Selanjutnya, Bank Sentral Brasil memutuskan untuk menahan suku bunga di angka 14,5%. Tekanan inflasi yang dipicu oleh tensi geopolitik global memaksa mereka untuk tetap bersikap berhati-hati. Ini merefleksikan tren global di mana kebijakan moneter yang ketat masih menjadi pilihan utama untuk menjaga kestabilan ekonomi dari guncangan harga energi. Terakhir, imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat 10 tahun sempat melandai ke sekitar 4,42% setelah sempat melonjak. Easing pada imbal hasil ini biasanya menjadi katalis positif bagi aset berisiko seperti kripto. Meskipun begitu, pelaku pasar tetap waspada terhadap potensi eskalasi geopolitik yang bisa mengubah peta resiko sewaktu-waktu. Indeks Fear and Greed hari ini berada di level 49, yang berarti pasar dalam kondisi netral. Setelah sempat berada di area ketakutan selama sebulan terakhir, kini partisipan pasar tampak lebih tenang. Ini menandakan bahwa optimisme perlahan mulai tumbuh kembali di tengah konsolidasi harga Bitcoin. Untuk indikator P-Cycle Top, harga saat ini ada di kisaran $73.880. Sementara garis indikator utama berada jauh di atasnya, yaitu $191.000. Kita bisa membayangkan ini sebagai lampu peringatan yang masih sangat jauh dari zona merah, menunjukkan bahwa siklus pasar masih memiliki ruang untuk bergerak. Puel multiple hari ini tercatat di angka 0,86. Nilai ini menunjukkan bahwa profitabilitas penambang berada di level yang cukup wajar. Kita belum melihat angka yang ekstrim, yang seringkali menjadi sinyal bahwa kita sedang berada dalam fase siklus yang cukup stabil untuk jangka panjang. Dari 30 indikator siklus yang kita pantau, mayoritas saat ini menunjukkan sinyal untuk bertahan atau hold. Tidak ada indikator yang secara agresif memberi sinyal jual saat ini. Ini memperkuat narasi bahwa struktur market secara keseluruhan masih dalam fase akumulasi daripada fase distribusi besar-besaran. Demikian analisis kita untuk hari ini. Sekali lagi, semua konten ini bersifat edukasi dan bukan merupakan ajakan untuk berinvestasi. Tetaplah bijak dalam mengelola resiko dan selalu pantau pergerakan harga secara berkala. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.